saya Eka Merlin Cahyani, NIM E2B018317. Saya dari kelompok 2. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hardisna Ega Rahmania Ardiani, NIM E2B018308. Saya dari kelompok 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulita Sari, NIM E2B018315 dari kelompok 2. Terima kasih. Nama saya Maharani Vika Kurnia Putri, NIM 359 dari kelompok 2. Ada pengertian etika. Etika yang pertama ada menurut ada etos atau adat istiadat atau kebiasaan, yang artinya nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang baik yang dianut dan diwariskan dari suatu orang ke orang lain secara turun-temurun. Yang kedua, etika menurut filsafat, moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas. Dan etika dalam pengertian pertama berarti berisikan nilai dan norma-norma yang konkret serta menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Etika menurut para ahli, yang pertama dikemukakan oleh Dr. Andes O.P. Simorangkir yang berpendapat bahwa etika atau etik dapat diartikan sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua ada Mariani dan Lugo yang berpendapat etika adalah seperangkat aturan atau norma, baik pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianggap oleh sekelompok atau segolongan masyarakat ataupun profesi. Yang ketiga ada Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Beliau berpendapat etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan berperilaku manusia dalam hidupnya. Yang keempat ada Brooks berpendapat etika adalah cabang dari filsafat yang banyak menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau tidak, ataupun apa yang harusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan di dunia nyata. Selanjutnya, ada etika absolut versus etika relatif. Yang pertama itu, para penganut paham etika absolut dengan berbagai argumentasi yang masuk akal meyakini bahwa ada prinsip-prinsip etika yang bersifat mutlak, berlaku universal kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, para penganut etika relatif dengan berbagai argumentasinya yang juga tampak masuk akal membantah hal ini. Mereka justru menetapkan bahwa tidak ada prinsip atau nilai normal yang berlaku umum. Prinsip atau nilai moral yang ada dalam masyarakat berbeda-beda untuk masyarakat yang berbeda dan untuk situasi yang berbeda pula. Selanjutnya ada jenis-jenis teori etika. Yang pertama ada teori egoisme, yang kedua teori utilitarisme, yang ketiga teori deontologi, yang keempat teori hak, kelima teori keutamaan, dan terakhir ada teori etika teonom. Kemudian kita akan menjelaskan teori egoisme. Egois psikologis atau tindakan berkutat diri adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Tindakan ini ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan orang lain. Kemudian egois etis atau mementingkan diri adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Tindakan ini tidak selalu merugikan orang lain. Kemudian yang kedua ada teori utilitarisme atau penjelasannya suatu tindakan yang memberi manfaat untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat. Kemudian paham utilitarisme dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya atau akibat tujuan atau hasilnya. Yang kedua, dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Yang ketiga, kesejahteraan setiap orang
sama pentingnya. Yang selanjutnya ada teori deontologi. Teori deontologi yaitu etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya yang sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsep penting tentang paham deontologi ada dua. Yang pertama yaitu konsep imperatif hipotesis. Bisa diartikan sebagai perintah yang bersifat khusus yang harus diikuti jika seseorang punya keinginan yang relevan. Konsep imperatif kategoris yaitu kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun. Yang selanjutnya ada teori hak. Teori hak yaitu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Hak asasi didasarkan atas beberapa sumber otoritas, ada tiga. Yang pertama, hak legal. Hak legal yang didasarkan atas sistem hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada hak moral. Hak yang berkaitan dengan kepentingan individu, sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga, hak kontraktual. Hak yang mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori etika teonom. Karakter moral ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah dan begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya, teori etika dan paradigma hakikat manusia. Konsep tentang hakikat alam semesta dan hakikat manusia serta pokok-pokok pikiran dari berbagai macam teori etika yang berkembang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tampaknya saat ini telah muncul beragam paham atau teori etika di mana masing-masing teori mempunyai pendukung dan penantang yang cukup berpengaruh. Yang kedua, munculnya beragam teori etika karena adanya perbedaan paradigma, pola pikir atau pemahaman tentang hakikat hidup sebagai manusia. Yang ketiga, hampir semua teori etika yang ada didasarkan atas paradigma tidak utuh tentang hakikat manusia. Yang keempat, dilihat dari semua proses evolusi kesadaran diri, semua teori yang ada menjelaskan tahapan-tahapan moralitas sejalan dengan pertumbuhan tingkat kesadaran diri seseorang. Yang kelima, teori-teori yang tampak bagaikan potongan-potongan terpisah dapat dipadukan menjadi suatu teori yang tunggal berdasarkan paradigma hakikat manusia secara utuh. Yang keenam, inti dari etika manusia utuh adalah keseimbangan pada yang pertama, kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Yang kedua, keseimbangan modal materi atau PQ dan IQ, modal sosial atau EQ, dan modal spiritual atau SQ. Yang selanjutnya, kebahagiaan lahir atau duniawi, kesejahteraan masyarakat, dan kebahagiaan batin atau surgawi. Keseimbangan antara hak atau individu dan kewajiban kepada masyarakat dan Tuhan. Terima kasih.